Hari ini kita akan belajar tentang Abide in me and I in you. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang keenam, barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ditinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu pernah dengar istilah manunggaling kaulo Gusti? Ya, ini istilah ini sebenarnya dikemukakan oleh Syekh Siti Jenar pada abad ke-15 dan 16. Syekh Siti Jenar ini kemudian lebih dikenal dengan Syekh Lemah Abang ya. Dia kemudian diserang oleh Wali Songo karena ajarannya dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, karena dianggap terlalu mistik dan berbau ajaran yang berbeda dari apa yang Islam ajarkan ya. Jadi intinya dia mempunyai konsep manusia itu dapat mengalami peleburan dengan Tuhan. Jiwa manusia itu bisa menyatu dengan Tuhan sedemikian rupa sampai tidak bisa dibedakan mana manusianya, mana Tuhannya. Terjadi peleburan luar biasa di situ ya. Sampai kemudian manusia sadar bahwa dirinya ilahi. Nah, kalau yang kita bahas kali ini, dia tinggal di dalam, aku tinggal di dalam dia, tinggallah di dalamku dan aku tinggal di dalam dia. Itu apakah sama dengan manunggaling kaulo Gusti ini? Ternyata tidak. Ya, kekristenan itu ketika kita menyatu dengan Kristus, union with Christ, itu berbeda. Ya, ini saya gambarkan begini. Spons itu dimasukkan ke dalam air. Ya, sponnya di dalam air, tetapi airnya masuk ke dalam spons. Air tetap air, spons tetap spons, ya. Beda konsepnya dengan manunggaling kaulo Gusti. Jadi terjadi peleburan di situ, tapi kalau union with Christ tetap ada pemisah. Ketika kita menyatu dengan Kristus, manusia tetap manusia, Tuhan ya tetap Tuhan. Tetapi ini ada semacam relasi, ya. Relasi yang dimana kita menyatu tapi tidak terjadi peleburan hakikat atau peleburan esensi. Ini kita perlu pahami ya, supaya jangan samakan nanti union with Christ dengan manunggaling kaulo Gusti ya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 3 hal tentang intimitas dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Makanya kalau judulnya yang kita lihat tadi Bapak Ibu diambil dari tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Abide in me and I in you ya. Nah, next ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, intimitas itu dimulai dari tinggal di dalam. Ya. Ini dimulai dengan kata tinggal di dalam. Coba kita lihat ayatnya. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini dimulai dari sini. Menggunakan kata menate ya, yang artinya tinggallah kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah, jadi remain ya. Dan tinggal di dalam aku ini Bapak Ibu harus kita pahami baik-baik, dan ini bukan garis finish tapi garis start. Karena kita disuruh tinggal dulu baru berbuah, bukan terbalik, berbuah dulu baru boleh ditinggal. Saya ulangi, tinggal di dalam aku ini adalah garis start. Ketika Bapak Ibu baru percaya, kita itu sebenarnya sedang tinggal di dalam Kristus, ya.
Ini bukan karena kita sudah berbuat baik, karena kita sudah berbuah, baru kita tinggal di dalamnya. Tetapi disuruh tinggal dulu, baru nanti ada perintah untuk berbuah. Kalau di dalam istilah para teolog, ada istilah yang sangat keren Bapak Ibu. Next. Indikatif, presit, imperatif. Apa maksudnya? Indikatif itu adalah pernyataan, fakta atau kenyataan apa yang benar tentang kamu. Ya. Kemudian imperatif itu adalah perintah atau tuntutan apa yang harus kamu lakukan. Jadi maksudnya indikatif, presit, imperatif berarti fakta tentang siapa kamu selalu mendahului apa yang harus kamu lakukan atau tindakan yang kamu lakukan. Ini biasa kalau dalam pelajaran etika disebut dengan etos selalu didahului oleh ontos. Etos didahului oleh ontos. Nah, saya beri contoh. Kita adalah terang dunia, betul? Kamu adalah terang dunia, itu ayat 14. Kemudian ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Mana duluan, bercahaya dulu atau karena kita terang dunia dulu? Terang. Ini namanya indikatif, presit, imperatif. Kita tidak bersinar untuk menjadi terang. Kita bersinar karena kita adalah terang. Ini yang harus dimengerti. Jadi Bapak Ibu, tinggal di dalam Kristus itu adalah garis start. Ini adalah titik awal. Setelah itu, habis itu baru ada perintah. Kita akan disempurnakan, diproses itu, dikuduskan sampai serupa dengan Kristus. Jadi titik awalnya di mana? Tinggal di dalam. Ini harus dimulai dari sini. Jadi harus nempel benar-benar sama Kristus ya. Next, langsung saja. Ini contoh-contoh saja. Next, poin kedua. Intimitas dipelihara dengan pemangkasan. Next, coba lihat ayatnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Menggunakan kata-kata iro di situ supaya ia lebih banyak berbuah. Saya tanya, yang dipotong ini ranting yang berbuah atau tidak? Ya, yang dibersihkan ini ranting yang berbuah atau tidak? Yang berbuah. Kalau tidak berbuah dipotong. Nah, jadi yang mau ditekankan di sini bahwa yang dipangkas ini dalam terjemahan lain itu dipangkas Bapak Ibu, kata-kata iro itu ya. Coba kita lihat dalam terjemahan lain. Next. Coba lihat dalam terjemahan lain. Kata-kata iro itu langsung diterjemahkan dipangkas atau dipruning ya. Setiap cabang yang berbuah dipangkasnya. Setiap ranting yang menghasilkan buah dia memangkasnya. MILT. Dalam NIV menggunakan kata pruning ya, kalau istilah pertanian. Jadi kalau dalam dunia pertanian, entah itu anggur, kakao, durian, itu semuanya mengalami proses pruning. Durian yang bagus, yang mulai banyak buahnya, itu biasanya dipangkas untuk memfokuskan sari-sari makanan itu lari ke buah, bukan lari ke daun. Ini tujuan daripada pruning tersebut. Jadi harus disadari betul di sini bahwa pruning itu selalu dilakukan bagi orang yang berbuah, bukan yang tidak berbuah. Nah, bentuknya apa? Terkadang disiplin yang Tuhan lakukan, kadang dalam bentuk penderitaan yang Tuhan izinkan untuk pada akhirnya membuat kita fokus supaya kita lebih banyak berbuah. Karena Tuhan tidak puas dengan kita cuma berbuah. Dia ingin lebih banyak berbuah dan sampai berbuah banyak. Dari berbuah, lebih banyak berbuah sampai berbuah banyak. Karena hanya berbuah banyak kita bisa memuliakan Tuhan. Nanti bisa dilihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke Yohanes 15 ayat yang ke-8 ya. Nah, selanjutnya kita harus juga bisa bedakan pruning itu tidak sama dengan konsekuensi dosa.
Ya. Konsekuensi dosa adalah hasil akibat dari apa yang kita buat karena kita melanggar hukum Allah. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Jadi kalau penderitaan itu menghampiri kita, masalah menghampiri kita, bisa jadi itu adalah konsekuensi dosa. Kalau kita hidup kita benar, setia, taat, tiba-tiba masalah datang, bisa jadi itu adalah pruning. Tetapi kalau kita melanggar hukum Tuhan, masalahnya datang, itu adalah konsekuensi dosa. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Mulai bisa bedakan ya. Sudah rajin pelayanan, rajin memberi, rajin berdoa, rajin ibadah, semuanya mulai patuh sama Tuhan, tidak nyentuh dosa, ya. Tapi tiba-tiba masalah muncul, penderitaan muncul, kesulitan muncul. Itu adalah cara Tuhan memangkas kita, seperti apa yang dialami oleh Spafford. Spafford kemarin kita sudah bahas bagaimana hidupnya, orangnya sudah benar, bagus dalam kacamata kita ya. Begitu juga bagaimana dengan Ayub. Coba kita lihat Ayub. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya, bedanya supaya pruning dengan konsekuensi dosa supaya lebih jelas. Jadi pruning itu tujuannya untuk supaya kita lebih banyak berbuah. Kalau untuk konsekuensi dosa tujuannya apa? Ditujukan kepada siapa? Orang yang melanggar hukum Tuhan atau yang sedang berbuat dosa. Kalau pruning untuk orang yang sudah berbuah atau sedang berbuah, ya. Sedangkan konsekuensi dosa untuk orang yang sedang berbuat dosa. Tujuannya pruning itu untuk lebih banyak berbuah, sementara konsekuensi dosa itu tujuannya menghentikan dosa dan memulihkan. Jadi kalau pruning arahnya ke depan, sedangkan konsekuensi dosa itu mengarahkan kita kembali ke jalur yang benar, ya. Sumbernya, pruning itu sumbernya itu kasih Bapa. Sementara konsekuensi dosa itu sumbernya daripada keadilan Bapa. Rasa sakitnya, rasa sakit karena pemurnian, sementara konsekuensi dosa, rasa sakit karena koreksi. Nah, kalau mau berikan contoh yang di pruning ini siapa? Ayub. Sementara konsekuensi dosa, contohnya siapa? Daud. Ya, bisa bedakan ya. Nah, coba kita lihat kesimpulannya di sini. Pruning adalah proses kasih Bapa untuk memurnikan umat yang berbuah agar makin berbuah banyak. Konsekuensi dosa adalah keadilan Allah yang menegakkan kebenaran terhadap pelanggaran. Dua-duanya bisa melibatkan penderitaan, tetapi motif dan sasaran dan hasilnya berbeda. Atau dengan singkat, pruning adalah bukti bahwa engkau dikasihi. Konsekuensi dosa adalah peringatan agar engkau kembali. Mulai bisa bedakan? Nah, jangan kaget kalau kita sudah semakin taat, semakin setia dengan Tuhan, semakin rajin ibadah, kok ada persoalan. Bisa jadi Tuhan memangkas kita. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Nah, coba lihat kita Betseba. Sebelum kita lihat Ayub. Betseba setelah dia bersinah, Daud setelah dia bersinah dengan Betseba, ini sanksinya. Anak pertamanya mati, betul? Pedang tidak akan menjauh dari rumahnya, 2 Samuel 12 ayat 10. Pemberontakan dalam keluarga, nanti Absalom dengan Adonia, terjadi pemberontakan luar biasa. Aib terjadi di depan umum. Bahkan istrinya, siapa? Istrinya Daud itu digagahi sama anaknya sendiri kan? Absalom. Dan ini yang terjadi, ini apa? Akibat, ini namanya konsekuensi dosa. Sementara coba kita lihat Ayub. Ayub itu saleh dan jujur. Kaya, saleh, jujur. Nih, luar biasa. Karena banyak orang kaya tidak saleh, banyak orang kaya tidak jujur. Tapi Ayub ini saleh dan jujur dan kaya, ya. Kemudian dia takut akan Allah. Yang ketiga, dia menjauhi kejahatannya. Yang keempat, tidak seorang pun seperti dia. Kurang bagaimana? Jadi Alkitab mencatat bahwa Ayub itu tidak ada dosanya dalam kaitan
suatu pelanggaran yang membuat dia diberi penderitaan yang semacam itu. Hartanya habis, anaknya habis, ya, keluarganya habis, istrinya pun ikut mengutuki dia, sahabat-sahabatnya hilang semua. Nah, pertanyaannya, apa salahnya dia? Ternyata dia mengalami apa yang disebut pruning. Hasilnya apa? Kalau dulu saya mengenal Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang saya melihat dengan mataku sendiri. Kan begitu hasilnya, tak? Artinya Ayub itu mengalami pemangkasan yang luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau kita sedang dibentuk, ya. Mungkin hari ini kita sedang dibentuk dengan penderitaan. Jangan terlalu takut, karena itu adalah tangan Tuhan yang sedang mengasihi kita, ya. Tangan Tuhan yang sedang memoles kita menjadi indah. Seperti apa kata Bu Dokter tadi, seperti sebuah bejana kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang indah. Saya teringat ada sebuah bejana yang begitu indah, ditatapi banyak orang, kemudian orang begitu kagum dengan bejana tersebut, semacam pas bunga begitu. Orang mulai puji dia. Akhirnya bejana itu ngomong, "Kamu tahu enggak, saya seindah ini tidak luput dari proses yang saya lewati. Pertama, tanah itu dicangkul, dihancurkan sedemikian rupa, dimasukkan dalam mesin penghancur tanah. Setelah itu saya dilembutkan sedemikian rupa, dibentuk, dipoles, kemudian habis dipoles semacam itu saya dijemur sampai kadar air saya mencapai 7, ya. Setelah mencapai 7, kemudian saya dibakar, habis dibakar saya dipoles lagi, dipernis dengan indah sampai menjadi indah semacam ini." Dengan kata lain, tingkat keindahan sebuah bejana atau sebuah vas bunga ditentukan lamanya prosesnya. Demikian juga kalau Tuhan sedang memproses kita, percayalah Dia sedang mengasihi kita. Tapi jangan ngaku-ngaku kita sedang diproses, ternyata kita melakukan itu namanya konsekuensi. Kita korupsi, kita di penjara, itu konsekuensi dosa, ya. Kita bersinah kemudian kita pada akhirnya bercerai, hancur rumah tangga, itu konsekuensi dosa. Tapi kalau kita sudah hidup taat benar sama Tuhan, sesuai dengan perintahnya, kita ngalami itu, percayalah itu pruning. Itu pemangkasan agar kita lebih banyak berbuah. Nah, selanjutnya ada pelajaran. Kita itu harus hati-hati kalau lihat orang menderita. Bisa jadi jangan langsung menghakimi, "Oh, dia ini bikin dosa apa sih, kok hidupnya kayak begitu." Sering kita begitu, betul enggak? Orang zaman sekarang kan senang saling gosip. Nah, itu 3 kalimat gosip ini saudara, jangan ngomong-ngomong, ya. Yang pertama, betul enggak? Bukan saya ngomongin orang, ya. Nah, itu yang bahasa yang pertama. Yang kedua, sudah pernah dengar belum? Yang ketiga, jangan bilang siapa-siapa. Itu 3 kata kunci Pendeta Gideon bilang, gosip itu seperti apa masakan Padang itu? Yang daging itu? Rendang Padang. Banyak bumbunya, kadang yang kita tusuk bukan dagingnya, tapi lengkuas. Itu gosip. Jadinya kalau melihat orang yang menderita, mulut kita tidak cepat menghakimi. Jangan seperti teman-temannya Ayub yang begitu lihat Ayub menderita, pasti Yob kamu itu bikin dosa, tidak mungkin Tuhan sampai kayak begitu, betul? Dengan kita bisa membedakan mana pruning, mana konsekuensi dosa, mulut kita ini bisa kita kontrol dan tidak gampang menghakimi orang lain, ya. Karena ada tanda kasih Tuhan walaupun kita setia dan taat. Buah tidak melindungi kita dari pruning. Saya ulangi, buah tidak melindungi kita dari pruning atau pemangkasan, tapi justru buah mengundang pruning. Saya ulang supaya bisa dipahami. Buah tidak melindungi kita dari pruning, tapi justru buah mengundang pruning. Orang yang semakin taat akan semakin dimurnikan oleh Tuhan, motivasinya dibenahi, semuanya diperbaiki oleh Tuhan, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji dan diperbolehkan. Yang ketiga,
Yang pertama tadi apa? Intimitas dimulai dari apa? Tinggal dalam. Yang kedua, intimitas diteruskan melalui pemangkasan. Pemangkasan itu beda dengan konsekuensi dosa. Karena pemangkasan dilakukan bagi orang yang berbuah. Sedangkan konsekuensi dosa adalah akibat yang kita lakukan karena kita melakukan dosa. Yang ketiga, intimitas menghasilkan produktivitas. Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Berbuah dalam Alkitab itu selalu mengacu pada dua. Pertama itu buah roh, yang kedua buah pelayanan. Nah, kunci kita itu berbuah itu adalah kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, bukan karena disiplin dan tekad pribadi. Buah itu adalah sesuatu yang mengalir karena Kristus tinggal dalam kita, bukan kekuatan kita untuk mengusahakan semuanya itu. Itu seperti mengalir sedemikian rupa secara alami, bukan upaya kita banting tulang untuk berbuah. Ya, ketika sebuah ranting tinggal di dalam Kristus, buah itu adalah sesuatu yang otomatis, datang dengan sendirinya, nggak perlu ngoyo untuk berbuah. Itu otomatis. Makanya kemarin saya pernah bilang, ingat masih khotbah tentang masalah dewasa? Ingat ya? Tanda salah satu kedewasaan apa? Perkataan terbagi apa? Negatif, kemudian netral, positif, dan punya otoritas. Kalau omongannya masih negatif, percayalah, intimitasnya dipertanyakan. Ya, jadi kedewasaan itu akan tercermin dalam perkataan-perkataan kita, dalam omongan-omongan kita. Masih suka gosip, masih suka jelek-jelek orang, ya, tanda pertanyakan identitas. Selanjutnya dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi doa kita tadi pertama, produktivitas itu berbicara apa? Buah roh, karakter. Tiba-tiba sabar, tiba-tiba apa? Buah-buah roh yang lain, kasih, sukacita, panjang sabar dan sebagainya, muncul dengan sendirinya. Nah, selanjutnya itu adalah doa yang efektif. Next ya. Next ya. Next. Oh bukan, yang kedua betul ya. Doa yang efektif. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Coba perhatikan di sini. Tinggal di dalam Kristus dulu, firman tinggal di dalam kamu, lalu doamu jadi efektif. Kok begitu? Ini artinya doa yang efektif bukan dimulai dari permintaan, tetapi dari persekutuan. Lah kalau kita tidak intim dari Tuhan, biar sehebat, seindah apa permintaan kita, itu tidak akan Tuhan dengar. Tapi kalau Tuhan sendiri yang tinggal dalam kita, ini bahasanya seperti Tuhan sendiri yang berdoa. Tidak mungkin kehendak kita itu bertentangan dengan Tuhan. Karena terjadi intimitas tadi, ya, penyatuan kita dengan Tuhan. Keinginan kita diselaraskan dengan kehendaknya kalau kita intim dengan Tuhan. Doa kita tidak keluar dari ambisi pribadi, tapi dari hati Kristus. Roh Kudus menuntun, membantu kita berdoa sehingga doa kita betul-betul sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ini yang terjadi. Hidup kita pun sesuai, doa kita pun sesuai. Ya, kemarin cerita sedikit ya. Ada seorang pemuda, udah lama dia masih jomblo, berdoa minta jodoh dari Tuhan. Tuhan kirimin saya jodoh Pak, umur saya udah tua ini, saya belum dapat jodoh. Dia minta tolong sama pendetanya, Pak pendeta bantu saya doakan karena saya butuh jodoh. Sampai umur gini saya masih jomblo. Ya kita berdoa, didoakan terus. Minggu pertama, bulan lewat juga, tapi tidak dapat jodoh. Kenapa masalahnya? Kenapa? Kamu sudah punya pacar kan? Sudah. Lah kenapa kok kamu tidak menikah? Masalahnya keluarganya nggak setuju. Ya kalau begitu kita doakan. Pendetanya doakan lagi. Nah
kok tetap tidak disetujui? Ditanyalah sama pendetanya. Saya mau tanya sama kamu ini, sebenarnya siapa yang tidak setuju di keluarganya? Apakah bapaknya, mamanya, atau atau keluarganya yang lain, adik kakaknya? Yang tidak setuju itu adalah suaminya. Jadi artinya biar doain sampai lebaran monyet karena melanggar kehendak Tuhan ya, tidak akan. Tapi kalau roh itu di dalam kita ya, intimitas kita dengan Tuhan, mau kita, kelakuan kita, doa kita itu selalu selaras dengan kehendaknya. Makanya doa yang semacam itu pasti efektif. Seperti Bu Dokter kapan hari bilang, saya belajar berdoa, Tuhan bukan mauku yang jadi, tapi maumu. Pasti connect ya, gitu. Yang ketiga, produktif di dalam pelayanan dan kesaksian. Dengan demikian kamu akan menjadi muridku, ayat yang ke-8 ya. Produktif yang ketiga itu buah pelayanan. Bapak Ibu, kalau yang sekolah teologi, untuk seperti saya ingat betul mata kuliah yang saya lewati. Saya belajar ilmu pertumbuhan gereja di S1, manajemen kepemimpinan itu di S1. Saya belajar juga lagi mata kuliah metode penginjilan, teologi penginjilan. Belajar lagi satu hal yang saya ingat itu bagaimana mengembangkan cell group. Entah itu sistem G12, kayak Tuhan Yesus punya sistem, dia punya murid 12 kan. Kalau G12 itu juga harus punya cell group itu 12, dan masing-masing itu harus memecahkan diri ya. Ada yang pakai prinsip 5x5, itu Paul yang kicau punya di Korea Selatan. Nah, di S2 lagi belajar lagi tentang kepemimpinan secara terpisah. Belajar lagi kemarin manajemen gerejawi. Kemudian belajar lagi pertumbuhan gereja. Sampai bosen. Ternyata bukan di situ rahasianya. Kita tidak bisa terlalu bersandar pada teknik dan teori, karena ternyata produktivitas itu tergantung keintiman kita dengan Tuhan. Kita akan berbuah. Dia naturally datang sendiri. Nggak tahu kenapa nanti. Makanya saya bilang, pelayanan itu persoalan peperangan rohani. Pelayanan itu kita sedang melawan kuasa-kuasa lain. Ini masalah realitas rohani yang tidak bisa dimengerti dalam otak. Mungkin kita ngerti teorinya gini. Saya sampai tua belajar. Ya, saya ingat waktu saya masih menjabat sebagai lurah, saya membuat sebuah peraturan. Di desa ini dilarang pungli. Setiap orang yang jual tanah, saya buatkan peraturannya dalam bentuk undang-undang yang mengikat mereka. Dilarang ada pungli. Setiap orang jual tanah tidak dikenakan mau berapa persen. Biar 25 perak, 2.000 rupiah dibelah 7. Jangan pernah ada yang modal masyarakat. Saya tidak tahu di tingkat bawah ada yang bermain. Saya tanda tangan, tapi saya tidak tahu mereka ternyata pungut. Saya menandatangani, tapi saya tidak tahu. Nanti bocor pas pesta kawin. Saya kumpulkan semua. Siapa di sini yang tidak mau dengar apa kata saya? Silakan angkat tangan. Habis angkat tangan, angkat kaki. Apa yang saya sampaikan di sini? Masalahnya SK saya beda. Saya bisa begitu tegas langsung mengusir orang yang memecat orang yang tidak sejalan dengan visi misi saya, betul? Ketika di gereja, gembalakanlah mereka dengan sukarela, tidak dengan galak. Sedikit salah. Nggak galak ya salah. Nggak galak salah, betul? Ini beda. Makanya saya bilang, Tuhan kasih tahu saya bagaimana sebenarnya memimpin ribuan orang. Ya, bagaimana orang yang bisa memimpin ribuan? Terpisahlah gembala dengan pengerja-pengerja yang lain. Gembala tidak berbenturan langsung dengan jemaat. Itu yang saya sedang ciptakan. Tetapi
kadang-kadang tetap tercipta, betul? Oh, gembalanya koyok mene, gembalanya koyok mene, kan ada toh? Bukan saya mau bela diri, tidak ya? Cuma saya mengerti Bapak Ibu, saya ngerti yang mana benar, mana tidak. Saya tahu mana orang rohani, mana cuma ngomong doang. Saya bisa bedakan orang benar-benar hatinya memiliki hati pelayan, bukan cuma bisa bicara. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Nah, pertanyaannya begini, apa sih hubungannya Bapak Ibu? Apa sih hubungannya produktivitas pelayanan dengan intimasi? Ternyata punya hubungan yang kuat. Intimitas itu adalah sumber kuasa pelayanan. Percuma kita pinter khotbah, tapi tidak intim dengan Tuhan. Yang keluar itu omong kosong, tidak punya kuasa, ya, tidak punya kuasa mengubah hati orang. Karena itu cuma kata-kata indah. Apa bedanya kita dan motivator? Betul? Bisa jadi kita jago nyanyi, suara merdu, tapi tanpa intimasi engkau dengan Tuhan, percuma. Makanya pelayan itu hal yang berbeda. Harus dilihat dari sudut pandang rohani, bukan cuma strategi duniawi. Bu Teti tahu saya galak ya? Bu Teti tahu saya galak? Galak tegas. Saya kalau ngomong tedeng ngaling-ngaling. Kalau marah yang saya anggap mengancam jemaat saya. Tapi kalau yang masih bisa dilurus, ya dibina, ya dibina. Kalau nggak bisa ya dibinasakan. Ya. Nah, intimitas itu menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Keintiman membuat kita mendengar suara Tuhan walaupun tidak audible, mengerti kehendaknya, melayani dan agenda Allah, bukan agenda pribadi. Intimitas itu juga menghasilkan karakter yang menopang karunia. Ini penting. Banyak orang bisa khotbah Bapak Ibu, tapi karakternya nggak sama dengan yang dikhotbahkan. Koy orang Jawa ngarani gajah di belang. Oh ini iso khotbah, orang iso ngelah. Pada akhirnya sudah terkenal, sudah punya nama besar, diundang kanan kiri, jatuh dalam dosa. Pada akhirnya apa yang terjadi? Bukan nama Tuhan diperlukan, malah rusak. Betul nggak? Dampak merusaknya jauh lebih besar daripada akibat yang sebelumnya dia kerjakan, ya. Ini bahayanya. Jadi intimitas itu membentuk kerendahan hati, mematikan ego kita, memurnikan motivasi, menjaga kekudusan. Ini penting sekali. Saya sekian lama berdoa, dikirimlah seorang teman bernama Pak Bambang. Saya kenal belum lama, tapi hati saya seperti menangis. Ternyata apa yang saya kerjakan tidak ada apa-apanya. Kenapa saya bilang begitu? Ibu Yoni bertanya. Dia orang biasa, bukan hamba Tuhan, tapi pelayanannya kesana kemari, korban tenaga, korban pikiran dan semuanya, bahkan dana. Saya bilang saya nangis. Aku enak ya begini ya. Opo-opo di openi apartemen, saya tidak tahu siapa yang bayar, ibu dokter kayak. Ya, semua serba ditanggung. Tetapi saya lihat dia, kok sibuknya itu saya tidak ada apa-apanya, berapa persennya, saya nangis Bapak Ibu. Di situ saya belajar, Tuhan, terima kasih, Engkau mengirim orang-orang yang benar-benar sekarang pelayanan begitu padat ya, penjara sana, penjara sini, Porong, Lamongan, Pamekasan, besok tanggal 27 Medaeng, tidak lama saya lagi ke Sidoarjo. Saya pikir ke sana itu bagaimana, ternyata mereka nyiapin makanan, mereka luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi artinya Tuhan itu melihat kesungguhan. Makanya di sini saya bilang, kita penting sekali punya keintiman dengan Tuhan. Semua masalah apapun dalam gereja, apalagi dekat-dekat Natalnya, harus hati-hati. Karena setiap Natal biasanya Raja Damai lahir, tapi kita malah tidak damai. Kita harus mawas diri, hati-hati ngomong, hati-hati dipikir, jangan melukai perasaan orang lain. Bagaimana? Karena itu tanda kedewasaan kita.
Semakin banyak ngomong kita, bentuk ketidakdewasaan. Makanya minta maaf, saya ditelepon pun jarang mau angkat. Betul Ibu Ireti? Betul enggak? Saya kalau tidak urgent sekali, karena penyakit saya ini keceplosan. Ya, saya suka bercanda, nggak mikir perasaan orang kadang-kadang. Makanya kita buat suatu sistem yang lebih hati-hati, kita saling jaga. Gereja kecil, Bapak Ibu, risikonya adalah gesekan. Keunggulannya kehangatan, betul? Risikonya itu gesekan gampang, karena kita saling kenal loh. Tapi kalau pergi ke gereja yang super besar sana, pergi, pulang-pulang tidak saling kenal. Tapi kalau sini karena saling kenal kita, masalahnya semua saling tahu gitu. Akhirnya mulai ada unsur saling pandang Akibatnya apa? Kehancuran. Dan Tuhan tidak suka semacam itu. Makanya Bapak Ibu, kata kunci keberhasilan pelayanan itu bukan strategi nomor 1. Intimitas. Semakin intim Bapak Ibu yang mengambil pelayanan di sini dengan Tuhan, percayalah, pertumbuhan perlahan itu akan meningkat. Kita nggak bisa hanya berbicara di level strategi. Oh, kurang ini, kurang itu. No. Gereja itu bukan urusannya cuma itu. Karena sedang kita berperang melawan kuasa-kuasa lain. Amin. Kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa jahat. Urusan membangun gereja bukan cuma strategi. Bukan cuma berbicara masalah masalah caranya. Misalnya buat hiburan yang lebih meriah. Hari ini pasang diskotik di sini ya, hiburan yang nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak misalnya. Bukan cuma perkara itu. Mungkin hari ini kelihatan bertumbuh, tapi waktu akan membuktikan. Tapi kalau gereja benar-benar yang bertumbuh karena intimasi kita dengan Tuhan, dia akan awet. Mungkin pertumbuhannya tidak melonjak semacam itu, tetapi pelan demi pelan karakter jemaat dirubahkan. Yang tadinya begini sekarang berubah pelan-pelan. Itulah gereja yang sejati, ya, gereja yang sejati semacam itu. Makanya ayo kita saling dukung di tempat ini walaupun kita kecil, ya. Udah kecil lagi banyak masalah, mana, ya. Tapi kalau udah kecil tapi kita saling rangkul, ya. Saling rangkul, saling jaga, saling lindungi. Nah, yang saya ingatkan kembali, Natal sudah dekat. Potensi berselisih karena tidak didengarkan itu besar sekali di situ. Makanya harus hati-hati. Seperti Bu Dokter katakan tadi, ayo, saya siap dibentuk. Semua kita sedang dibentuk di sini, ya. Besi menajamkan besi. Pada akhirnya kita akan menjadi bejana yang indah yang Tuhan bentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi ada 3. Intimitas dimulai dari apa? Tinggal dalam. Yang kedua, intimitas diteruskan dengan pemangkasan. Yang ketiga, intimitas menghasilkan produktivitas buah roh, produktivitas doa yang efektif. Yang ketiga, produktivitas dalam pelayanan dan kesaksian. Semoga RCS ke depan menjadi gereja yang menjadi berkat bagi semua. Amin. Tuhan Yesus berkati.